Shalom, saudara-saudara yang terkasih, Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat datang di Gereja Pokten El Sunter. Kami sampaikan kepada jemaat bahwa ibadah tahun baru 2026 hari ini, tanggal 1 Januari 2026, akan dilayani oleh Pendeta Augita Gabriel Tarigan SSI TO, asal gereja Gemis Jaitun. Demikian kami sampaikan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Selamat tahun baru 2026 jemaat yang terkasih. Hari ini kita telah melangkah di tahun 2026. Tahun yang lama telah kita lewati dengan begitu banyak cerita di dalamnya. Ada suka dan duka, canda dan tawa, kegagalan dan kesuksesan, kelahiran dan kematian yang datang silih berganti dalam kehidupan. Ibarat kapal yang berlayar di tengah lautan luas, kita telah menjalani kehidupan yang penuh dengan gelombang dan badai. Namun kita bersyukur bahwa pada akhirnya kita telah tiba di pelabuhan 2025 dan kini saatnya kita akan melanjutkan ke pelabuhan 2026. Setiap perjalanan tentu memiliki kisah tersendiri yang terukir. Kita tidak pernah tahu bagaimana perjalanan di tahun 2026 ini. Namun satu hal yang pasti, ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka Dia menjadi Allah yang memegang tangan kita. Karena itu, mari teguhkan hati menyembah Tuhan dalam ibadah ini, memohon pimpinannya untuk hidup yang baru. Ya Bapa
sekalian berdiri. Kita tabiskan ibadah kita. Ibadah di tahun yang baru ini kita mulai dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang menjadi nats pembimbing kita di tahun yang baru ini terambil dari Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Disilahkan duduk kembali. Kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma, Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia. Allah sumber kebaikan, kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang melayakkan kami menginjakkan kaki di hari pertama di tahun 2026 ini. Engkau yang telah memanggil kami ke dalam terang kemuliaan-Mu, membuat kami mampu untuk terus bersyukur. Keharmonisan semesta tercermin dalam karya-Mu, dan oleh cinta kasih-Mu, langit bumi memasyurkan nama-Mu yang kudus. Allah sumber pengampunan, tuntunlah kami untuk hidup dalam jalan-Mu dan menaati segala perintah-Mu. Biarlah kami memulai tahun yang baru ini dalam komitmen untuk terus berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, serta bergantung penuh pada hikmat-Mu. Allah sumber pembaru, pulihkanlah kami dari segala keterpurukan. Barulah dengan cinta-Mu yang menyembuhkan. Kami serahkan perjalanan hidup kami di tahun yang baru ini di dalam pertolongan-Mu saja. Inilah doa kami, terpujilah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kekal selama-lamanya. Amin. Berjuta bintang di angkasa,
Hari pertama di tahun 2026 yang kita masuki adalah waktu yang menyadarkan kita siapa kita di hadapan Sang Maha Kuasa. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa pengakuan di hadapan Allah Pencipta dan Pemelihara dunia. Ya Allah, kami telah berdosa. Dengan mengenal dosa, kami mengambil pilihan yang kami buat sendiri. Dan yang kami lakukan adalah kesenangan diri sendiri. Menolak apa yang Tuhan tetapkan, sehingga perilaku kami berakibat kejahatan bagi dunia. Allah Maha Baik, Engkaulah yang mengatur waktu dan menetapkannya, kami hanya ada di dalam waktu. Namun apa yang kami lakukan dengan waktu dan kejadian di dunia masih tidak teratur dan gagal terjadi. Ampuni kami yang kurang mengukur waktu sehingga malas dan tidak bijak menggunakan waktu kami. Ampuni kami yang tidak mengandalkan tuntunan Tuhan sehingga kerja dan karya kami tidak menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, dengarlah seruan kami. Allah penjaga yang setia, harusnya kami tahu bahwa semua kejadian di dalam dunia ini saling terjalin dan bertautan satu sama lain. Namun kerap kali kami tidak mengasihi, sehingga di dalamnya ada kerusuhan dan kerusakan hubungan. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala seru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Dijemput kita sekalian berdiri. Dengarkanlah pengampunan dosa dan berita anugerah. Atas pengakuan jujur dan penyesalan kita, mari hayati lagi kabar sukacita, berita keselamatan yang menjamin pengampunan dosa. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Amin. Dan bunyi
sukacita awal tahun, Sang Kronos terus berjalan maju. Siap atau tidak, Dia telah mengantarkan kita memasuki tahun yang baru. Sementara itu, Allah juga menghadirkan Kairos supaya kita dapat memaknai tahun ini sebagaimana yang telah dirancangkannya untuk kita. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru."
lain sekarang, kini ku hidup di dalam Tuhan yang penuh damai dan penuh sentosa. Ku merasakan lain dulu, lain sekarang, kini ku hidup di dalam Tuhan. Berkat yang melimpah diberikannya, terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tiba dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, dengan penuh syukur kami datang ke hadirat-Mu di awal tahun yang baru ini. Kami mengucap syukur karena oleh kasih dan anugerah-Mu, kami dilayakkan untuk mengawali tahun ini dengan beribadah dan berserah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu, meninggalkan sejenak segala kesibukan, beban dan rencana kami, untuk membuka hati dan telinga kami bagi firman-Mu yang kudus. Kami percaya bahwa awal tahun yang kami serahkan kepada-Mu akan Engkau tuntun sepanjang perjalanan tahun ini. Dan kalau sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani tahun 2026 yang penuh misteri dan ketidakpastian. Terangilah pikiran kami, lembutkan hati kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan menghidupi firman itu dalam setiap musim kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari segala yang mengganggu fokus kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, meneguhkan iman kami, dan menguatkan pengharapan kami, serta menuntun langkah hidup kami sepanjang tahun ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami hamba-hamba-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita sekalian menggunakan Alkitab Terjemahan Baru 2. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk meruntuhkan dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membuang batu dan ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari dan ada waktu untuk kehilangan. Ada waktu untuk menyimpan dan ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek dan ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi dan ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai.
Apa keuntungan yang diperoleh pekerja dari jerih payahnya? Aku telah melihat kesibukan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa tak ada yang lebih baik untuk mereka daripada bersukaria dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Juga bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itulah pemberian Allah. Dikatakan yang berbahagia ialah kita yang membaca, mendengar, terlebih melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Kurang semangat tahun baru ini. Shalom. Selamat tahun baru untuk kita semua. Boleh memberi salam kanan kiri selamat tahun baru. Yang di belakang boleh bergerak. Selamat tahun baru kanan kiri. Kalau so terima tahun yang baru harus ada semangat yang baru. Ya, puji syukur kepada Tuhan karena oleh kasih dan anugerahnya kita tidak hanya menutup 1 tahun yang lalu, tetapi juga dilayakkan untuk melangkah masuk ke tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan. Tidak semua orang mendapat kesempatan ini, tidak semua perjalanan berakhir di sini. Tetapi hari ini kita berdiri, duduk dan beribadah. Itu artinya Tuhan masih memberi kita waktu. Tuhan masih memberi kita kesempatan dan terlebih Tuhan masih memberi kita harapan untuk menjalani tahun rahmat Tuhan. Tahun telah berganti, angka di kalender kembali menjadi tanggal 1 Januari berubah, tetapi kita semua datang dengan isi hati yang berbeda-beda. Ada yang memasuki tahun ini dengan senyum dan penuh harapan. Ada yang datang dengan hati lelah karena tahun lalu mungkin terasa begitu berat. Dan ada yang bersyukur karena banyak doa yang mungkin dijawab. Bahkan ada juga yang masih membawa pertanyaan karena doanya belum dijawab. Namun satu hal yang menyatukan kita pagi ini, kita semua berada di hadapan Tuhan yang sama, Allah yang setia dari tahun ke tahun. Amin. Di tengah semua perbedaan pengalaman itu, firman Tuhan pagi ini membawa kita pada satu kebenaran yang sangat jujur, sangat realistis, dan sekaligus menguatkan. Di dalam pembacaan kita di pagi hari ini, pengkhotbah tidak memulai nasihatnya dengan janji bahwa hidup orang percaya akan selalu mudah. Ia tidak membuka dengan kalimat bahwa semua hari akan selalu cerah. Sebaliknya ia membawa kita melihat kehidupan sebagaimana adanya. Kehidupan yang diwarnai oleh dua sisi, dua warna, dua pengalaman yang saling bertolak belakang, namun sama-sama nyata di dalam kehidupan kita. Lalu pengkhotbah melanjutkan dan menyebutkan berbagai pengalaman hidup yang seakan-akan saling bertolak belakang. Dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk menangis,
dan ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Semua ini menggambarkan satu kenyataan yang tidak bisa kita sangkal, bahwa kehidupan manusia selalu bergerak di antara dua warna, yaitu suka dan duka, senang dan sedih, keberhasilan dan kegagalan, kelimpahan dan kekurangan, bahkan pertemuan dan perpisahan. Inilah kepastian hidup yang ditegaskan oleh pengkhotbah. Bukan kemungkinan, tetapi kepastian. Bukan jika, melainkan ketika. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dua kehidupan ini. Tidak ada orang yang mengalami terang tanpa pernah melewati gelap. Tidak ada orang yang hanya tertawa tanpa pernah menangis. Tidak ada orang yang hanya menuai tanpa pernah merasakan kehilangan. Semua manusia tanpa kecuali akan mengalami dua warna itu. Dan kapan waktunya? Pengkhotbah 3 ayat yang pertama berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat ini adalah sebuah penegasan iman yang sangat dalam. Pengkhotbah ingin mengatakan bahwa hidup tidak berjalan secara acak, tidak tanpa arah, tidak lepas dari kendali Tuhan. Dikatakan ada masa, ada waktu, ada ketetapan ilahi di balik segala peristiwa kehidupan manusia. Namun yang menariknya, pengkhotbah tidak berhenti hanya pada kepastian bahwa dua warna itu ada. Ia juga menekankan bahwa meskipun segala sesuatu ada masanya, manusia tidak pernah tahu kapan tepatnya masa itu datang. Kita tahu bahwa ada waktu untuk menangis, tetapi kita tidak pernah tahu kapan air mata itu akan jatuh. Kita tahu bahwa ada waktu kita akan berpisah dengan orang yang kita kasihi, tetapi kita tidak tahu kapan waktunya. Kita tahu bahwa ada waktu kita bersuka cita, tetapi kita juga tidak tahu kapan sukacita itu datang mengetuk pintu kehidupan kita. Disinilah letak keterbatasan manusia. Kita mengetahui kepastian musim hidup kita, ada suka dan duka, senang dan sedih, tetapi kita tidak mengetahui jadwalnya. Kita tidak tahu bahwa hidup akan berganti warna, kapan hidup akan berganti warna. Tetapi kita tidak tahu kapan pergantian itu terjadi. Kita tahu bahwa suatu saat kita akan berada di puncak. Bahkan kita juga tahu suatu saat kita akan berada di lembah. Tetapi kita tidak tahu kapan saatnya. Dan pada ayatnya yang ke-11, pengkhotbah membawa kita pada puncak perenungan. Ia berkata bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalimat ini sangat penting, ayat ini sangat penting, terutama ketika kita berbicara tentang dua warna kehidupan. Pengkhotbah tidak mengatakan bahwa segala sesuatu itu selalu indah ketika terjadi. Pengkhotbah tidak berkata bahwa ketika kita merasa kehilangan, itu momen yang mengenakan. Ketika kita merasa gagal, itu bukan momen yang patut untuk kita rasakan kesenangan di dalamnya. Tetapi ia berkata bahwa duka cita itu indah ketika dialami. Ketika ia berkata bahwa kehilangan itu indah saat kita menjalaninya. Ia tidak berkata bahwa kegagalan itu menyenangkan ketika kita mengalaminya. Yang ia katakan adalah Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang berarti ada proses, ada jeda, ada perjalanan iman yang harus dilalui. Keindahan itu seringkali baru terlihat
setelah kita melewati masa yang sulit. Keindahan itu seringkali baru kita pahami ketika kita menoleh ke belakang dan melihat bagaimana Tuhan menuntun kita setapak demi setapak. Bagaimana kita dapat melewati setiap perasaan kegagalan, perasaan kehilangan. Itu baru kita dapat mensyukurinya. Baru kita melihat bagaimana proses Tuhan menuntun kita setapak demi setapak. Dan kesadaran inilah yang harus membentuk cara pandang kita dalam memasuki tahun yang baru. Tahun 2026 ada di depan kita. Tetapi tidak satu pun dari kita yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini. Kita boleh menyusun rencana, membuat target, menetapkan resolusi kita dan menata harapan. Tetapi kita tetap tidak tahu kapan dua warna kehidupan itu akan menghampiri kita semua. Karena itu firman Tuhan hari ini tidak sedang mengajak kita untuk menebak-nebak masa depan, melainkan mempersiapkan diri. Bukan mempersiapkan diri secara berlebihan dengan ketakutan, tetapi mempersiapkan diri dengan iman dan pengharapan. Pengkhotbah seolah berkata kepada kita, jika kamu tahu bahwa hidup pasti akan diwarnai oleh dua warna, maka bersiaplah untuk keduanya. Bersiaplah bukan hanya ketika sukacita datang, tetapi juga ketika duka cita menghampiri. Bersiaplah bukan hanya ketika pintu terasa terbuka lebar, tetapi juga ketika pintu tertutup rapat. Bersiap bukan hanya ketika keadaan berlimpah, tetapi juga ketika keadaan menjadi sempit. Karena semua itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan kehidupan manusia. Seringkali kita hanya mempersiapkan diri untuk satu warna. Kita mempersiapkan diri untuk keberhasilan, tetapi kita tidak siap menghadapi kegagalan. Kita mempersiapkan diri untuk kelimpahan, tetapi tidak siap menghadapi kekurangan. Kita mempersiapkan diri untuk tertawa, untuk sukacita, tetapi tidak siap menghadapi air mata. Akibatnya ketika warna kehidupan berubah, iman kita goyah, pengharapan kita runtuh, dan hati kita dipenuhi pertanyaan, mengapa ini terjadi pada saya? Padahal pengkhotbah sejak awal sudah menegaskan bahwa semua ini adalah bagian dari kehidupan di bawah langit. Ini bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Ini bukan bukti bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Ini adalah realitas hidup yang harus dihadapi dengan iman. Inilah iman yang dituntut dari orang percaya. Iman yang bukan hanya percaya ketika segala sesuatu berjalan baik, tetapi iman yang berani berserah ketika hidup terasa tidak adil. Iman yang bukan hanya bersyukur ketika doa dijawab sesuai keinginan, tetapi iman yang tetap bertahan ketika doa belum dijawab. Iman yang percaya bahwa waktu Tuhan berbeda dengan waktu manusia, tetapi waktu Tuhan selalu yang tepat. Ketika Tuhan mengizinkan dua warna kehidupan itu terjadi di sepanjang tahun 2026 yang akan kita lewati, kita dipanggil untuk meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Tidak ada satu peristiwa pun yang lolos dari pengawasan kasih setia Tuhan. Tidak ada satu air mata pun yang tidak Ia lihat. Tidak ada satu pergumulan pun yang Ia tidak ketahui. Karena itu memasuki tahun 2026, pertanyaannya bukan hanya apa yang akan kita capai, apa yang ingin kita capai, tetapi juga apakah kita sudah mempersiapkan iman dan pengharapan kita untuk menghadapi apapun yang akan datang di sepanjang tahun 2026. Apakah kita siap jika tahun ini dipenuhi dengan sukacita? Tentu kalau dipenuhi dengan sukacita semua pasti siap.
Tetapi apakah kita juga siap jika tahun ini membawa duka cita? Inilah yang mau pengkhotbah katakan kepada kita semua. Hidup tidak terlepas dari suka dan duka di sepanjang tahun. Jangan pernah berandai bahwa setiap tahun adalah sukacita tanpa mempersiapkan kegagalan-kegagalan, tanpa mempersiapkan perpisahan, bahkan tanpa mempersiapkan kehilangan. Firman Tuhan mengajak kita untuk jujur kepada diri sendiri. Mungkin saat ini kita berada dalam kondisi kelimpahan, usaha berjalan baik, keluarga dalam keadaan sehat, pelayanan terasa lancar, tetapi pengkhotbah mengingatkan kita bahwa kita tidak tahu kapan warna kehidupan akan berubah. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengajar kita hidup dengan kewaspadaan iman. Alkitab memberi kita contoh yang sangat jelas tentang hal ini melalui kisah Yusuf di Mesir, melalui mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf mengetahui bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan yang luar biasa. Dan setelah itu ada 7 tahun kelaparan yang dahsyat. Yang menarik, Tuhan tidak hanya memberitahu tentang kelimpahan, tetapi juga tentang kehancuran. Dan hikmat Tuhan dinyatakan bukan dengan menikmati kelimpahan tanpa persiapan, tetapi dengan mempersiapkan diri di masa kelimpahan untuk menghadapi masa kehancuran. Yusuf tidak berkata, mari kita nikmati saja 7 tahun kelimpahan ini, karena setelah itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi sebaliknya ia mengajarkan sebuah prinsip iman yang sangat penting. Masa baik bukan hanya untuk dinikmati di hari ini, tetapi juga untuk mempersiapkan diri menghadapi masa-masa yang sulit. Dan karena persiapan itulah Mesir tidak binasa ketika masa kelaparan datang. Dan prinsip ini juga berlaku dalam kehidupan iman kita. Ketika kita sedang berada dalam masa terang, masa damai, keadaan kita baik-baik saja, kita mengalami sukacita, jangan lupa juga mempersiapkan diri untuk sesuatu yang mungkin terkadang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi itu pasti akan kita alami. Memperdalam iman, menguatkan hubungan dengan Tuhan, menanam nilai-nilai rohani dalam hati, karena kita tidak tahu kapan masa gelap itu datang. Sebaliknya ketika kita sedang berada dalam masa sulit, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak putus asa. Karena masa sulit itu pun ada waktunya. Ia tidak berlangsung selama-lamanya, ia ada dalam batas waktu Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah. Inilah pengharapan yang harus kita bawa di sepanjang tahun 2026. Bukan pengharapan kosong, tetapi pengharapan yang berakar pada karakter Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pengkhotbah mengajak kita untuk menikmati hidup sebagai anugerah Tuhan. Ayat 12 dan 13 menegaskan bahwa bersukacita dan menikmati jerih payah adalah pemberian Allah. Artinya dalam setiap musim kehidupan, Tuhan tetap memberi ruang bagi kita untuk merasakan kebaikannya. Bahkan di tengah-tengah kesulitan sekalipun, selalu ada jejak kasih Tuhan yang bisa kita temukan jika kita mau membuka hati dan mata iman kita. Karena itu memasuki tahun yang baru, marilah kita tidak hidup dengan ketakutan, tetapi dengan kesiapan iman. Tidak hidup dengan keangkuhan seolah-olah kita menguasai masa depan, tetapi dengan kerendahan hati yang berserah kepada Tuhan. Tidak hidup dengan keputusasaan ketika menghadapi kesulitan, tetapi dengan keyakinan bahwa Tuhan setia menepati janjinya. Apapun warna kehidupan yang akan kita alami di tahun 2026, satu hal yang pasti,
Tuhan tetap Allah yang sama. Kasih-Nya tidak berubah, kesetiaan-Nya tidak berkurang, kuasa-Nya tidak melemah, dan pada waktunya Ia akan membuat segala sesuatu indah. Jalani saja permasalahanmu, hadapi saja pergumulanmu, teteskan air mata jika perlu. Bersukacitalah ketika sukacita datang, karena kita yang percaya dan berserah kepada Allah tidak akan dipermalukan. Pada waktunya Tuhan akan menyatakan keindahan itu di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dijemput kita sekalian berdiri bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan di segala tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman niscaya Konstantinopel dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga, dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, ia menderita dan dikuburkan. Dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaan-Nya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pujian dari vokal grup Pelayan Tuhan dan Jemaat Pokten Sunter.
Mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih dan setia, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami bersyukur atas tahun rahmat Tuhan yang baru, karena oleh anugerah-Mu kami semua masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini dan mengimaninya sebagai pemberian-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan karena di awal tahun ini kami boleh datang ke hadirat-Mu, mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu dan dikuatkan oleh kebenaran-Mu. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar menjadi kekuatan dan keyakinan kami untuk melangkah dengan penuh iman dan pengharapan di sepanjang tahun 2026 yang penuh dengan misteri. Sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami siap menjalani setiap warna kehidupan yang akan kami alami di tahun ini, baik suka maupun duka, senang maupun sedih, bersama dengan Kristus Sang Juru Selamat kami, yang senantiasa berjalan menyertai kami di dalam setiap musim kehidupan. Ya Tuhan, di dalam syafaat ini, kami membawa kehidupan jemaat-Mu ke hadapan tahta kasih karunia-Mu. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Ada Ibu Prahesti Suhadi, Bapak M. Sembiring, Ibu Tati Krisnawati Suprayitno, Bapak Galumbang Pasaribu, Bapak Wimpi Runtuwene, Ibu Hermani Siwalete, Ibu Karlina Teta, Bapak Monang Marpaung, Bapak IR Edi Tampu Bolon, Bapak Darwin, Ibu Tiasma Simatupang Boru Situmorang, Bapak Bambang Pramartadi, Ibu Sarmiati Siagian, Ibu Gloria Sendi, Ibu Diana Sitinjang Maka Giansar, Ibu Kasmiliati Rakiman, Ibu Eritawati Marbun, Bapak Habel Manipeni, Bapak Sihar Sitinjak. Kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami percaya bahwa sakit penyakit tidak akan berlangsung selamanya. Karena ada waktu yang Engkau sediakan bagi mereka untuk merasakan kesehatan dan pemulihan yang berasal dari tangan-Mu sendiri. Kami serahkan kekasih-kekasih kami ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga mengucap syukur dan berdoa bagi jemaat Tuhan yang bersuka cita atas pertambahan usia pribadi maupun usia perkawinan. Kiranya Engkau memberkati setiap langkah kehidupan mereka, memberi kesehatan, sukacita dan kesetiaan dalam menjalani setiap panggilan hidup yang Engkau percayakan. Kami berdoa bagi kami semua para pelayan Tuhan, pendeta, penatua, diaken dan seluruh pengurus kategorial. Tuhan, kuatkanlah kami dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Berkatilah juga kehidupan keluarga kami masing-masing, agar dalam pelayanan dan kehidupan rumah tangga, dalam nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan-Mu. Kiranya di tahun yang baru ini Engkau menuntun para pemimpin bangsa kami, agar semakin bijaksana, adil dan bertanggung jawab dalam mengemban tugas serta kepercayaan yang telah diberikan. Biarlah damai sejahtera, keadilan dan kebaikan boleh nyata di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Engkau memberkati kehidupan orang tua kami. Biarlah mereka boleh ada dalam dekapan cinta kasih Tuhan ketika mereka ada di masa-masa senja kehidupannya. Tetapi kami yakin dan percaya iman pengharapannya kepada Tuhan tetap teguh dan kokoh, sehingga boleh menjadi teladan bagi kami anak-anaknya. Kami serahkan orang tua kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa syukur dan syafaat kami ya Bapa, yang kami naikkan dengan penuh iman dan pengharapan. Kami menyempurnakannya itu di dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikan dengan kami pada hari ini makanan kami syukurnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersyukur atas penyertaan Allah, sehingga kita mampu memasuki tahun yang baru. Mari kita dengan tulus dan sukacita memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai 25 yang menyatakan, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia, Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan syukur awal tahun kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah sumber dari segala yang baik dan indah dalam hidup ini. Engkau memelihara dan memberkati kami, sehingga kami dimampukan mengucap syukur kepada Tuhan. Persembahan syukur yang kami berikan ini sesungguhnya tak sebanding dengan rahmat-Mu yang besar. Ya Tuhan, kiranya persembahan ini berkenan kepadamu dan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang melalui pelayanan gereja-Mu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Kamis 1 Januari 2026. Kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja POK TNI AL Sunter, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Kiranya damai sejahtera menjadi bagian kita dalam persekutuan ibadah saat ini. Ibadah minggu kedua setelah Natal di 4 Januari 2026 dengan pelayan firman Pendeta Musa Hotmatua Sitorus, SSI MTR Opsla. Pengumuman. Diberitahukan kepada jemaat POK TNI AL Sunter bahwa kantor sekretariat POK TNI AL Sunter libur dalam rangka hari Natal dan Tahun Baru. Kantor akan aktif kembali pada tanggal 6 Januari 2026. Kepada jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral dan keterangan lainnya, dapat langsung datang ke kantor sekretariat setiap hari Selasa sampai Sabtu pada pukul 10.00 sampai dengan 16 WIB. Ucapan terima kasih. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Augita Gabriel Etarigan SSI Teol yang telah melayani ibadah pada hari ini, dan kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Ibu Pendeta dan keluarga. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pemandu lagu, pemusik, petugas multimedia, petugas sound system yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya pelayanan saudara tidak pernah sia-sia. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan penyebutan nama dalam warta jemaat ini, kami mohon maaf. Demikianlah warta jemaat ini dibacakan. Warta jemaat ini juga sudah dikirimkan ke grup WA Jemaat dan Komisi Kategorial di POK TNI AL Sunter. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Dijemput kita sekalian berdiri. Bersiaplah dan jalanilah tahun 2026 ini dalam penyerahan pada Allah, dengan tetap percaya pada penyertaan-Nya. Karena itu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dalam
hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. hamba